Setelah Partai Nasdem mengumumkan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024 mendatang, berbagai spekulasi dan wacana pun mengemuka. Terbaru adalah elit Partai Nasdem Zulfan Lindan yang menyorongkan duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk Pilpres 2024. Wacana tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, Anies Baswedan merupakan kandidat calon presiden yang bahkan saat ini sering dikatakan terkuat di luar lingkar kekuasaan Jokowi dan tidak pernah absen mendapat atensi publik. Sementara, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan sosok muda yang dinilai berhasil memimpin Demokrat dengan baik sehingga elektabilitasnya melesat dan patut diperhitungkan. Kehadiran sosok AHY sebagai pendamping Anies Baswedan akan mampu menjadi pendongkrak sekaligus menjadi pilihan strategis bagi AHY sendiri. Soal kemungkinan duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Partai Demokrat mempunyai portofolio sesuai dengan Anies. Demokrat melihat bagian konseptual dan akademis. Anies itu sesuai dengan AHY. Anies mewakili kelompok muslim, tapi juga mewakili teknokrat kayak Golkar, dan mewakili visi muda seperti pada Demokrat. Dikutip dari Populis ID 21 Juli 2022. Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandes pun mengomentari wacana duet Anies dengan AHY, bahwa itu merupakan pilihan strategis. Menurutnya, itu bisa menjadi salah satu upaya untuk membentuk koalisi. Itu pilihan strategis, itu bisa sebagai salah satu insentif untuk berkoalisi, kata Arya Fernandes kepada wartawan Selasa 19 Juli 2022. Duet Anies AHY dianggap memenuhi aspirasi Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat yang dipotensikan akan berkoalisi. Nasdem dan PKS dinilai akan cenderung ke Anies Baswedan, sedangkan Partai Demokrat dengan AHY. Kedua tokoh itu diklaim memiliki magnet elektoral yang cukup besar. Pendapat lain dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Dia menilai duet Anies AHY menarik jika direalisasikan. Menurut Adi, Anies AHY merupakan duet oposisi, sebab Nasdem yang saat ini mendukung pemerintah akan berbeda jalur jika mendukung dua tokoh tersebut. Secara hitung-hitungan politis, isu duet tersebut sangat mungkin terjadi dan akan menjelma menjadi kekuatan besar. Bagaimana tidak, Anies Baswedan selain akan dimentori oleh Surya Paloh dengan Nasdem sebagai pengusung tunggal saat ini, juga dimentori oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kala yang diyakini akan turun bermain, memberikan kejutan, dan berjuang mati-matian untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi Capres dan Presiden RI 2024 nanti. Sementara di pihak AHY akan ada mantan Presiden Republik Indonesia dan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor utamanya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai pertemuan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala di Cikeas dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh disinyalir untuk menggalang kekuatan dan menyatukan visi, yakni mengalahkan PDI Perjuangan di pemilu 2024 mendatang. Dan Adi meyakini hal itu sudah dipastikan bahwa poros tersebut mampu mengalahkan PDI Perjuangan. Dilansir dari Merdeka.com 22 Juli 2022. Dengan dukungan trio Kingmaker Ulung tersebut, bila duet Anies AHY yang diwacanakan benar-benar terjadi, diprediksi keluar sebagai pemenang. Bahkan elit Nasdem Zulfan Lindan memastikan duet Anies AHY di 2024 selesai pemilu. Dilansir dari jusdetik.com 22 Juli 2022. Dalam survei simulasi yang dilakukan lembaga Indopol Survei dan Consulting pada tanggal 24 Juni sampai 1 Juli 2022, duet Anies AHY unggul dari 3 poros pasangan simulasi Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Pada poros pertama, pasangan Anies AHY memperoleh elektabilitas sebesar 34,72%, sementara 3 pasangan lainnya yakni Prabowo Muhaimin sebesar 20,8%,
Kemudian disusul oleh Puan Maharani Erick Thohir sebesar 4,88% dan Erlangga Khofifah sebesar 3,82%. Pada simulasi kedua, pasangan Anies Ahaye kembali unggul dengan elektabilitas sebesar 30,8%. Lalu disusul Prabowo Muhaimin sebesar 17,40%, Ganjar Erlangga sebesar 22,3%, dan Puan Erick sebesar 2,93%. Selanjutnya, pada simulasi ketiga, pasangan Anies Ahaye masih unggul dengan elektabilitas sebesar 30%, Ganjar Khofifah sebesar 24,55%, Prabowo Muhaimin 16,50%, dan Puan Erick sebesar 2,52%.